orang lebih banyak dikasih tugas mata kuliah, dan mata kuliah sangat banyak. Yang saya kadang heran betapa saktinya mahasiswa sekarang yang bisa kuliah dalam satu hari itu 3 mata kuliah. Saya aja meriset satu hal saja itu 2 tahun baru bisa fokus. Gimana dengan mahasiswa sekarang 3 sampai 4 mata kuliah sehari? Lalu kita cuma bisa, kau bodoh apa semua? Nggak bodoh. Yang bodoh itu yang bikin kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, budaya adalah cermin dari perjalanan panjang suatu peradaban. Namun tidak semua budaya yang kita warisi memiliki pijakan sejarah yang utuh. Di tengah kekayaan tradisi dan kearifan lokal di Sulawesi Selatan muncul pertanyaan besar. Apakah warisan budaya yang kita miliki benar-benar memiliki fakta historis ataukah sebagian hanya mitos yang terus dilestarikan? Nah, untuk menjawab hal tersebut telah hadir bersama kami di studio Unhas TV Ketua Prodi Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Amrullah Amir, SSMA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, selamat datang di Unhas TV. Terima kasih sudah hadir di Unhas Pick Up, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih sudah diundang. Harapannya sehat selalu ya, Pak. Amin. Jadi pemirsa, bersama dengan Bapak Amrullah Amir, kita akan menelusuri benang merah antara sejarah dan budaya lokal, menyibak cerita-cerita lama yang mungkin diyakini sebuah kebenaran, namun menyimpan tafsir yang berbeda. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh soal sejarah dan budaya, Pak, kita mungkin mulai dengan dasarnya terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sejarah lokal, Pak? Dan kalau kita bicara Sulawesi Selatan, nilai otentik apa yang paling menonjol dari sejarah lokal yang ada di daerah ini? Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Pertanyaannya cukup menarik dan saya pikir itu penting juga karena tidak banyak yang paham. Orang sering melihat sejarah lokal itu apa. Jadi sejarah lokal itu sejarah yang berkaitan dengan suatu masyarakat tertentu atau etnis tertentu atau wilayah tertentu. Jadi skopnya kecil dan itu memperlihatkan spesifikasi dari wilayah tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat Makassar, tidak selamanya Makassar itu sama. Dulu orang menyebut orang Talo atau orang Goa itu Makassar, tetapi orang Talo menyebut dirinya orang Talo, orang Makassar, orang Goa menyebut dirinya Goa. Makanya Lontara itu menyebutkan Lontara itu Taloka atau Lontara itu Goa ya. Tidak ada Lontara Makassar. Jadi mereka lebih spesifik. Seperti itu. Oke, berarti kalau bicara Sulawesi Selatan, nilai otentiknya itu memang berdasarkan wilayah atau suku etnisnya sendiri. Seperti itu. Secara merata sebenarnya membentukkan komunitas. Itu dimulai dari komunitas dan itu selalu terkait dengan Siri dan Pace. Itu konsep yang paling dasar yang harus dipahami tentang Sulawesi Selatan. Karena terbentuknya komunitas itu selalu terkait dengan Siri dan Pace. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu memiliki kesamaan harga diri, malu. Jadi kalau ada yang terganggu di situ maka yang lain akan terkena. Kalau Pace itu berkaitan dengan di mana mereka berada. Jadi ketika ada hal yang mengganggu mereka, maka komunitasnya semua akan merasa terganggu. Seharusnya hal seperti itu juga sekarang itu lagi kembangkan, tapi kan yang gini-gini udah hilang. Jadi hal-hal itu yang saya bilang harusnya soal Siri dan Pace ini dipahami secara otentik untuk melihat sejarah masyarakat Selatan. Dan pasti pemirsa juga tidak asing dengan kata Siri dan Pace yang memang itu khasnya Sulawesi Selatan, identik Sulawesi Selatan.
Ya, kita tahu bahwa identitas suatu masyarakat tidak lahir begitu saja, Pak. Ada historinya tersendiri. Begitu ada sejarah yang melatarinya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, seperti apa posisi dan peran dari sejarah lokal dalam membentuk identitas masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan? Sejarah lokal itu hal yang paling unik dan penting untuk dipelajari. Karena kalau tanpa pengetahuan sejarah lokal, kita akan menjadi istilah di sini kapau-pau. Jadi banyak orang yang merasa bahwa ini hal yang lokal, tapi ternyata enggak. Jadi itu diperlukan pengetahuan yang dalam dan yang mendasar dan dipelajari berkesinambungan untuk memahami semua konteks di dalam semua konsep konteks yang ada di dalam sejarah tersebut. Jadi bukan sesuatu yang dilihat sepotong-sepotong. Jadi itulah yang menjadi persoalan sekarang, karena kadang orang melihat banyak masalah itu menggunakan konteks sejarah tapi dalam kacamata yang sepotong-sepotong. Jadi masalah. Gitu. Tapi bagaimana khususnya generasi muda sekarang, Pak, yang nantinya mereka yang akan menumbuh kembangkan, mempertahankan sejarah lokal tersebut, bagaimana mendorong mereka untuk bisa memperhatikan, mempelajari, menelusuri sejarah lokal sendiri? Karena kan kalau kita lihat berbicara soal budaya, mungkin masih banyak yang tidak terlalu tertarik ya, Pak, apalagi generasi muda itu seperti apa? Kita selalu mempertanyakan tentang generasi muda, tetapi generasi tua juga banyak tidak tahu. Jadi bagaimana generasi muda bisa mewarisi kisah tersebut, sementara generasi tua kadang juga salah paham tentang hal tersebut, bahkan banyak juga yang tidak tahu. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama semua orang, termasuk UNHAS sebagai perguruan tinggi. Jadi ini menjadi, dan pemerintah daerah, guru, dan masyarakat umum semua, supaya kita bersama-sama bisa lebih menggali berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat sini. Sebenarnya ada semua, cuman entah kenapa hal ini selalu dilihat sepotong-sepotong. Jadi saya pikir ada pentingnya hal ini menjadi satu kajian bersama, sehingga kita tidak salah paham tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Memang kalau soal mempertahankan, melestarikan itu bukan tanggung jawab generasi muda, tapi berbagai pihak yang turut terlibat di dalamnya, pemerintah daerah terutama, masyarakat sendiri, dan pemerhati-pemerhati budaya lainnya untuk ikut mendorong mereka untuk lebih mau ikut serta dalam melestarikan budaya tersebut. Namun yang sering menjadi pertanyaan, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, seberapa besar sih kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah lokal itu sendiri? Apakah selama ini cukup peduli dan sadar akan pentingnya sejarah, atau kebalikannya, Pak? Semua orang, hampir perhatian terhadap sejarah lokal itu sangat besar. Oke. Sangat besar. Kalau kita melihat di media, perhatian tersebut sangat besar. Setiap upacara, setiap kegiatan pasti ada hal yang berkait dengan sejarah dan budaya. Selalu dijelaskan. Seperti itu. Tapi ada persoalan yang penting diperhatikan adalah kita kekurangan referensi tentang sejarah dan budaya. Coba lihat di perpustakaan. Berapa banyak materi yang tersedia tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Sedikit sekali. Dan lihat juga referensi-referensi yang sudah ada. Sebagian besar itu dibuat oleh orang-orang Eropa. Dan kita menyontek di situ. Padahal mereka sebenarnya membukakan jalan buat kita yang sebagai masyarakat yang memiliki sejarah budaya tersebut untuk menggali lebih dalam persoalan tersebut. Jadi saya pikir itu tugas bersama, dan hal yang paling penting adalah tersedianya referensi yang memadai yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat tidak salah baca. Itu yang paling penting. Karena ada banyak yang berminat, tapi kalau bukunya tidak ada, bahannya tidak ada, akhirnya mereka mencari dari bermacam-macam sumber dari online yang sepotong-sepotong. Padahal sebenarnya referensinya ada. Jadi memang itu diperlukan bersama, dan yang paling penting adalah
perhatian perguruan tinggi terhadap hal-hal tersebut. Karena di luar negeri pun hal-hal kajian sejarah dan budaya itu menjadi perhatian penting buat mereka. Tapi kalau kita di sini sangat sedikit. Contoh sederhana, ketika orang mengadakan ulang tahun suatu peristiwa di Sulawesi Selatan, semua orang jadi seragam, pakai baju bodo, pakai baju jas tutup. Padahal kan ada banyak suku di sini, ada banyak komunitas, ada banyak etnis yang tinggal di Sulawesi Selatan. Kenapa mereka tidak diwajibkan memakai kostum daerahnya masing-masing atau mewakili etnisitas untuk memperlihatkan, terutama Makassar misalnya, untuk memperlihatkan bahwa masyarakat kita ini sangat plural. Jadi itu yang penting, tidak seragam. Tidak seragam. Dan itu yang Bapak lihat selama ini yang terjadi di hari peringatan misalnya. Semua menggunakan model yang hampir sama. Padahal harusnya kan orang harus memperlihatkan siapa jati dirinya. Supaya kita tahu bahwa di UNAS ini banyak sekali orang, banyak sekali etnis, banyak sekali suku yang menghiasi UNAS ini. Berarti kembali lagi Pak, kalau kita berbicara soal kesadaran dan ketertarikan soal budaya dan sejarah, masyarakat itu tertarik, besar ketertarikannya mereka, namun tidak difasilitasi buku atau sumber-sumber yang bisa dipercaya. Tapi kan kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dan bagaimana menurut Bapak kalau misalnya mereka usahanya untuk tertarik dan menelusuri sejarah dan budaya itu lewat teknologi yang sudah tersedia? Teknologi yang tersedia, banyak bahan-bahan digital, tapi kan banyak kan bahasa Inggris. Tidak semua masyarakat kita bisa berbahasa Inggris. Iya, betul sekali. Lalu, kalaupun dia tersedia dalam bentuk bahasa Indonesia, akses itu kan memerlukan wifi dan sebagainya, kuota dan apa semua. Dan saya pikir membaca dengan menggunakan buku, dan sekarang di Eropa lagi mulai kembali, dan dengan membaca dengan HP dan apa semua itu, menurut saya sih itu hal yang berbeda. Lebih masuk ke buku, kita bisa menandai dan apa semua. Kalau kita baca lewat digital atau online, kadang kesannya gimana? Tidak lebih. Mungkin banyak yang memilih membaca dengan buku daripada online. Apalagi kan pemerhati budaya itu kalangan-kalangan orang tua ya Pak. Oh banyak anak muda sekarang. Banyak. Anak muda sekarang banyak yang gelisah dengan itu. Tapi selalu masalahnya adalah mereka tidak punya referensi. Kalaupun ada referensi, lagi-lagi ujung-ujungnya adalah beda bahasa, bukan beda dunia, beda bahasa, dan itu membuat energi mereka lagi. Dan kampus harusnya hadir di situ. Ada banyak orang-orang yang mampu menerjemahkan, yang mampu bisa menyediakan hal tersebut. Kenapa tidak UNHAS sebagai universitas terbesar memfasilitasi hal tersebut? Berarti yang menjadi masalah di sini Pak, peran perguruan tinggi yang memiliki banyak sekali kapasitas untuk menghadirkan referensi-referensi tersebut, dan itu belum terpenuhi sampai sekarang. Seharusnya tanggung jawab moral dari perguruan tinggi adalah menyediakan referensi sehingga rasionalitas masyarakat jalan. Itu yang penting. Sejarah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, sebagai fakta, inspirasi, bahkan refleksi sosial, Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri, bagaimana sebaiknya masyarakat memaknai sejarah lokal itu sendiri? Apakah sebagai kebenaran mutlak, inspirasi budaya, atau bahan refleksi sosial? Sekali lagi kita kembali ke hal yang tadi, pertanyaan tadi, bahwa kebutuhan referensi yang utuh mengenai suatu persoalan, itu suatu peristiwa sejarah, itu yang diperlukan untuk menjadi bahan refleksi apa semua. Tanpa itu, kita hanya berdebat. Di medsos orang selalu berdebat. Antara Hasanuddin, Arung Palaka, dan siapa pahlawan, siapa pengkhianat, apa semua. Bahkan
persoalan abad 17 sampai hari ini nggak selesai-selesai. Iya kan? Iya. Orang masih, kalau kita lihat medsos yang berkaitan dengan etnisitas, itu sampai hari ini ribut. Mereka masih mempeributkan hal-hal seperti itu. Ini barang nggak selesai. Kenapa? Sebenarnya bukunya udah ada. Contoh misalnya, buku Leonard Andaya judulnya Warisan Arupalaka yang udah diterjemahkan oleh teman-teman dari Indinawa. Itu dari 2006 tuh kajian tersebut. Tapi orang membaca sepotong-sepotong. Orang melihat sudah subjektif apa semua. Jadi lalu tidak ada buku pembanding yang untuk mengkritisi satu sumber itu. Jadi kadang satu buku itu menjadi buku bab, seolah-olah itu kebenaran tunggal. Padahal ada banyak referensi lain yang bisa mendukung pengetahuan untuk melihat skop pada periode tersebut. Sebenarnya, jadi bukan membaca itu bukan cuma melihat satu bahan saja, harus berimbang, harus melihat. Dan itu diperlukan orang-orang yang kritis untuk membimbing masyarakat untuk melihat realitas dari sejarah dan budaya. Beralih ke budaya, kita tahu bahwa tidak semua tradisi atau kepercayaan lokal berasal dari fakta sejarah yang akurat. Mungkin pemirsa nanti Bapak Amrullah Amir akan menyebutkan apa saja kepercayaan lokal Sulawesi Selatan yang sebenarnya ternyata tidak sejalan dengan literatur sejarah. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhaspika. Kembali lagi di Unhaspika bersama dengan Bapak Amrullah Amir, Ketua Prodi Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ya, kita lanjut yang saya katakan tadi Pak, mengenai sejarah lokal, budaya lokal Sulawesi Selatan yang ternyata tidak sejalan dengan literatur sejarah. Itu bagaimana ceritanya Pak? Sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian di akhir-akhir ini yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Contoh sederhana, Angaru. Ya. Itu sudah banyak memakan korban. Betul. Dari konsep Angaru itu adalah bentuk kesetiaan, janji bangsawan bawahan atau palili kepada rajanya. Jadi tidak dilakukan sembarangan. Itu tidak ada sejarah saya pernah baca itu dilakukan di acara perkawinan. Itu hanya di acara perjanjian kepada raja ketika orang akan menghadapi peperangan atau setelah peperangan untuk berjanji, dan itu biasanya dilakukan oleh bangsawan palili atau bawahan, tidak dilakukan oleh bangsawan sekutu apa semua, bukan. Lalu saya tidak pernah menemukan literatur juga bahwa Angaru itu dengan cara menikam badannya. Itu bagian dari magiri. Itu dua hal yang berbeda. Hal itu tidak tepat dan itu cukup berbahaya karena sudah memakan korban. Dan itu saya pikir kita harus luruskan hal ini, bahwa boleh memodifikasi budaya, tapi jangan salah-salah. Karena ini sangat berbahaya dan itu diperlukan kesepakatan bersama. Nggak bisa sembarangan itu melakukan kegiatan budaya yang tidak punya dasar. Itu akhirnya kan orang jadi korban. Bayangkan Angaru digabung dengan Magiri, ya selesailah.
Jadi masalah seperti itu. Nggak ada datanya itu orang mengaruh itu sambil tikam badannya, nggak ada. Oke, berarti itu dua budaya yang dikombinasikan begitu ya Pak. Dan sebenarnya Angaru itu tidak sembarang orang dan tidak sembarang tempat. Ya itu hanya untuk bangsawan yang berjanji kepada rajanya. Iya, bukan untuk orang kawin, bukan untuk kepada pejabat ya sendiri. Tapi saya lihat sekarang banyak hal yang dimodifikasi untuk rame-rame padahal salah konteks. Seperti itu. Ada juga yang serupa mungkin Sitobo Laleng Lipa. Ya, Sitobo Laleng Lipa. Saya sering dihubungi sama teman-teman. Iya. Bagaimana pendapat Anda tentang Sitobo dan Lipa? Nggak ada itu. Itu konsep ideal yang ada di kepala bahwa kejantanan laki-laki itu kalau dia saling bertarung di dalam satu sarung sendiri. Tapi tidak ada satupun literatur yang membahas tentang itu. Baik dalam literatur lokal maupun literatur kolonial yang menceritakan tersebut. Itu sama sekali nggak ada, itu konsep idealisasi saja. Jadi sering kali ada teman-teman yang menghubungi, saya bilang nggak ada tuh. Itu nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Sering saya bilang saya nggak mau bertanggung jawab untuk untuk berkomentar kepada hal-hal yang saya tidak pernah lihat datanya. Itu bahaya karena itu bisa bisa diyakini oleh masyarakat bahwa itu ada, padahal hal tersebut tidak. Dulu orang kalau bertarung nggak suka, udah kita langsung main tikam aja, kita bertarung aja, nggak ada masuk dalam sarung. Itu. Ya, kenapa kemudian lahir budaya seperti itu, Pak? Apa alasannya? Masyarakat kita, saya lihat kehilangan kepercayaan diri. Jadi mereka mencari berbagai hal di luar budayanya. Jadi dia mengidealisasi sesuatu tanpa mempelajari konteks sejarah dan budaya yang benar. Jadi ini masalah. Ini masalah. Itu memperlihatkan betapa masyarakat lagi nggak percaya diri dengan ini. Jadi mereka mencari idealisasi di luar fakta dan data yang tidak pernah nenek moyangnya sendiri bikin. Dan dia juga, saya yakin nggak akan mau bikin, ya kan? Lalu yang menangkap itu adalah media-media pop seperti film dan apa semua. Tapi bahayanya adalah itu akan dianggap sebagai kebenaran. Bahkan media pop sendiri kan kayak tarung sarung itu kan nggak pakai balik. Itu ya berkelahi seolah-olah itu pernah terjadi. Tapi kan itu masalah karena sampai hari ini orang meyakini barang itu ada. Bahkan sampai bulan kemarin masih ada yang hubungi saya nggak ada. Itu. Berarti memang hal itu lahir dari masyarakat yang kalau saya istilahkan asal comot saja begitu. Terus kemudian berkembang karena yang Bapak bilang tadi media pop begitu yang membuat masyarakat luas itu kenal dengan hal itu, padahal itu salah. Kita bisa salah. Itu tidak ada. Oh, itu tidak Kalau ada. salah itu pernah ada. Kalau itu tidak ada, memang tidak ada. Oh, berarti diciptakan baru ya. Itu imajinasi ya. Ya, kadang hal-hal yang tampak sederhana ternyata menyimpan filosofi yang sangat dalam. Ini kebalikannya ya Pak dari tadi. Apakah ada isu atau kebiasaan dalam masyarakat yang dianggap biasa sebenarnya padahal punya makna historis yang mendalam jika kita lihat dari perspektif sejarah begitu Pak? Kadang kita mengejek orang atau menertawai orang yang pulang haji, yang gemerlap dengan apa semua, ya kan? Seolah-olah itu pameran harta. Saya bilang enggak. Itu bagian dari inisiasi wisuda, bahwa dia sudah berhasil membuktikan dirinya ke tanah suci dan kembali, dan itu adalah cara masyarakat untuk memperlihatkan kepada publik bahwa saya sudah berubah. Contoh sederhana, bahwa dulu misalnya ada banyak orang ketika dia belum haji, dia dipanggil induknya becek. Kalau ada acara di kampung, dia akan bawa pisau, kenduri itu dia akan potong-potong di dapur semua. Tapi ketika dia pulang haji, dia tidak akan ke dapur lagi. Dia akan duduk di depan dan menikmati privilege sebagai puang haji. Iya kan? Jadi itu kita harus menghormati hal tersebut. Karena di masyarakat Sulawesi Selatan bukan hanya bangsawan saja yang memiliki
kehormatan. Tetapi masyarakat Sulawesi Selatan itu sangat menghargai orang pintar, orang kaya, orang berani, dan orang bijaksana. Dan mereka itulah yang bisa mendapatkan posisi terhormat di dalam masyarakat. Dan mereka bisa bertarung, bersaing dengan bangsawan untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu yang terhormat di istana. Kecuali raja. Jadi masyarakat Sulawesi sangat dinamis. Jadi hal-hal tersebut, dan jangan salahkan kalau orang bilang orang Sulawesi Selatan itu material. Oh tidak. Sejak awal orang Sulawesi Selatan mengenal masyarakat Tomanurung, yang dihormati itu adalah benda, regalia, bukan rajanya. Jadi siapa yang pegang pusaka, maka dialah yang diikuti oleh rakyatnya, bukan rajanya. Jadi harus dimaklumi kalau masyarakat Sulawesi Selatan itu sangat menghormati material, seperti itu. Bukan orangnya ya Pak, tapi siapa yang pegang pusaka itu yang akan diikuti. Jadi biasa ada fenomena sekarang bahwa mahal sekali menikah dengan perempuan Bugis atau Makassar apa semua. Soalnya enggak. Karena itu tidak sederhana, karena orang selalu melihat bahwa itu hanya 2 pasangan. Tapi masalah Sulawesi Selatan itu ada asyajinya, ada kekerabatan, dan itu mengikat semuanya. Dan kalau dia misalnya menikah dengan ini, maka harapan keluarganya adalah yang belum kerja, saya mungkin nebeng nama dia lah, apa semua kan. Itu bisa membantu banyak kerabatnya. Jadi bukan satu saja. Dan Sulawesi Selatan kita kalau lihat keluarga yang susah tanpa diminta, kita kan akan membantu. Orang luar melihat itu utang. Enggak utang, itu bukan utang. Itu adalah ikatan siri dan pacek. Kalau kita melihat keluarga atau kerabat kita susah, maka kita yang punya akan membantu. Jadi hal seperti itu yang positif dari hal tersebut. Jadi bukan hal yang salah soal itu. Orang lain aja yang kadang nyinyir. Sama halnya dengan yang saya tanyakan tadi Pak, narasi keliru yang justru seringkali lebih populer. Kalau menurut Bapak, mengapa narasi sejarah yang tidak akurat bahkan keliru justru lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan dengan catatan sejarah yang faktual? Apakah tadi kan sudah disebut dikembangkan melalui media pop, makanya masyarakat luas itu lebih kenal dengan hal itu. Apakah yang memiliki catatan sejarah yang faktual itu tidak didukung dengan hal yang serupa, Pak? Sebenarnya ada, tapi kadang film itu terlalu panjang. Dan paling enak lihat TikTok apa semua. Tapi kan itu masyarakat sekarang mau yang efektif dan efektif. Mau praktis. Sekarang bukan salah gitu. Saya nggak mau menyalahkan masyarakat. Memang zamannya itu ngambil informasi secara online saja, pendek-pendek yang penting ini, lalu mengolahnya sendiri. Lalu kalau tidak dapat ininya tinggal cek AI apa semua, dan itu kan tapi kan penggunaan media-media tersebut tetap membutuhkan pengetahuan. Jadi ketersediaan referensi harus menjadi wajib, terutama di universitas. Karena masyarakat sekarang malas membaca. Tapi itu masalah kita bersama. Karena orang lebih banyak dikasih tugas mata kuliah, dan mata kuliah sangat banyak. Yang saya kadang heran betapa saktinya mahasiswa sekarang yang bisa kuliah dalam satu hari itu 3 mata kuliah. Saya aja meriset satu hal saja itu 2 tahun baru bisa fokus. Gimana dengan mahasiswa sekarang 3 sampai 4 mata kuliah sehari? Lalu kita cuma bisa, kau bodoh apa semua? Nggak bodoh. Yang bodoh itu yang bikin kurikulum. Masih banyak ruang sejarah mungkin yang belum tergali, Pak. Padahal di Sulawesi Selatan itu begitu banyak sekali jejak masa lalu yang kaya. Dari sudut pandang Bapak sendiri,
aspek apa saja dari sejarah lokal Sulsel yang masih jarang disentuh, Pak? Dan atau dikaji lebih dalam? Mungkin ada riset yang sedang Bapak lakukan sekarang terkait hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa Unhas TV bisa tahu. 3 tahun terakhir ini saya meriset tentang deer hunting in South Sulawesi. Atau sepertinya pernah tahun kemarin publish di Unhas TV. Dikirim sama saudara Gigo dari Leiden, itu hari saya presentasi di sana. Selama ini tidak ada di bayangan kita tentang rusa, ya kan? Yang orang bayangkan itu rusa yang ada di belakang. Iya, kandang rusa Unhas. Kandang rusa Unhas. Dan itu rusa bawean, bukan rusa. Dan yang menariknya adalah orang selalu melihat rusa itu sebagai hal yang berkaitan dengan konsumsi. Saya bilang enggak. Saya meneliti itu dari abad 17 sampai pertengahan abad 20 yang memperlihatkan bagaimana rusa itu terkait dengan masuknya Islam, terkait dengan jaringan kekerabatan, terkait dengan sexual activity para bangsawan, itu terkait juga dengan penguasaan lahan dan termasuk pembentukan kelas baru. Jadi hal sepele menurut orang, ketika kita meneliti itu ternyata tidak sesederhana itu. Jadi ketika orang bilang sejarah Sulawesi Selatan selesai, saya bilang belum. Kita baru memulainya, karena selama ini kajian-kajian banyak dilakukan oleh orang asing, selalu dianggap itu adalah kajian yang sudah paripurna. Padahal seharusnya itu adalah permulaan untuk kita melakukan riset. Mereka sudah menyediakan narasi dari kacamata mereka. Harusnya kita membuat juga narasi dari kacamata kita sendiri. Jadi saya pikir hal-hal ini harus didukung oleh Unhas. Karena orang bilang ini udah hilang. Enggak. Ini kalau kita kembangkan itu bisa menjadi bagian dari pariwisata baru yang melibatkan banyak orang. Ini bisa menjadi bahan untuk pengembangan kajian lingkungan semua seperti itu. Jadi dari hal yang sudah hilang ini ternyata referensinya sudah sebenarnya banyak tersedia, cuman diperlukan keahlian untuk nyarinya. Jadi dan itulah gunanya perguruan tinggi untuk mengembangkan hal-hal seperti ini. Apa tadi penelitiannya Pak yang di Belanda itu yang dikirim ke? Ya itu tentang deer hunting, berburuan rusa itu. Oke, bagi pemirsa yang penasaran dengan bagaimana ceritanya, silakan cari di artikel Unhas TV ya pemirsa. Baik, kita lanjut. Dalam kondisi seperti itu mungkin sejarawan tentu memiliki posisi yang dilematis Pak. Bagaimana seharusnya peran sejarawan dalam menyikapi narasi budaya yang tidak terbukti akurat? Gimana menurutnya? Ini jadi persoalan. Minat menjadi sejarawan itu kecil sekali. Tidak banyak orang lagi yang berminat, dan selalu setiap kali berbicara sejarah, selalu orang membayangkan itu tahun-tahun atau toko-toko semua. Padahal lingkup kajian sejarah itu sangat luas. Hampir semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Saya sendiri yang nulis buku sejarah Unhas tahun 2000 kemarin untuk bahannya di sini mungkin susah, tapi ternyata ada banyak sumber-sumber yang kita bisa akses untuk mendapatkan informasi tentang sejarah. Sekarang ada banyak website yang tersedia, baik di Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, di perpustakaan pribadi, bahkan di negara-negara yang pernah menduduki Indonesia termasuk Belanda, arsipnya sangat tersedia dan masih banyak yang belum dikelola. Saya sampai kaget-kaget melihat, ini kalau dikelola baik-baik, didatangkan peneliti untuk mempelajari naskah-naskah tersebut yang tersimpan rapi, misalnya di perpustakaan Leiden semua, kita bisa mengangkat kembali kajian-kajian sejarah dan budaya yang sudah mulai hilang. Itu, jadi sangat sayangkan kalau misalnya yang keluar negeri itu hanya kunjungan-kunjungan saja. Nah, harusnya yang didukung adalah penelitian-penelitian yang panjang seperti itu ya, karena bisa menciptakan banyak hal yang bisa
mendukung perkembangan masyarakat baik di bidang pariwisata, pengetahuan dan sebagainya. Tapi memang dalam kondisi yang banyak sekali sejarah lokal budaya yang disalahpahami oleh masyarakat tidak sejalan dengan literatur sejarah, apakah itu mengusik warisan budaya jika memang yang seperti kita lakukan sekarang ini meluruskan apa yang menjadi masalah tersebut? Bagaimana responnya, Pak? Saya tidak berusaha meluruskan. Saya hanya membuka dialog. Jadi meluruskan itu berbahaya. Seolah-olah saya pemegang kebenaran. Saya hanya menawarkan dialog kepada publik bahwa ada referensi. Ayo kita diskusikan. Ada banyak bahan yang belum dikelola, ada banyak referensi yang belum kita diskusikan, ada banyak karya-karya luar yang belum diterjemahkan. Jadi dan riset-riset itu ada riset-riset yang panjang. Contoh sederhana, ketika buku The Heritage of Arung Palaka tahun 86 itu disertasi dari Leonard Andaya belum diterjemahkan oleh teman-teman dari Ninawa. Imajinasi kita melihat Arung Palaka itu pahlawan, adalah pengkhianat. Tapi ketika diterjemahkan dan diakses secara luas di publik, tahun 2006 dia diterjemahkan, kita lihat. Di situ kita melihat bahwa tokoh Arung Palaka adalah pahlawan lokal, dan setelah itu bermunculanlah patung, seminar, penghargaan, dan apa semua. Jadi narasi itu bisa mengubah publik, mengangkat pengetahuan terhadap suatu sosok yang dulu secara hitam putih dilihat sebagai pengkhianat, ternyata tidak sesederhana itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya banyak teks-teks yang menarik, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di luar juga, termasuk teman-teman di dalam, yang ternyata tidak pernah diangkat tidak dikenal oleh publik. Jadi itulah saya pikir tugas kita bersama, masuk saya juga. Saya berusaha memperkenalkan itu kepada publik. Berapa kali saya melakukan workshop untuk memperkenalkan, termasuk melatih bagaimana mencari arsip, bagaimana membuat narasi, bahkan beberapa kerjasama dengan luar pun kami bisa buat untuk untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan sejarah ini bisa mencerahkan masyarakat. Insya Allah. Ya, berarti mungkin saya istilahkan begini, Pak, banyak kepala, banyak ide, banyak pengetahuan jika itu bertemu dalam satu forum. Menutup sesi ini, Pak, kita ingin tahu bagaimana langkah ke depan dari Bapak sendiri, apa langkah strategis yang perlu dilakukan masyarakat agar bisa lebih kritis terhadap informasi sejarah, tetapi tetap mampu menghargai budaya lokal, begitu, Pak. Silakan. Oke. Kajian sejarah itu sangat penting untuk untuk memperkenalkan kita kepada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat lokal. Dan lokalitas itu bukan sesuatu yang kuno, tapi itu kalau kita kembangkan baik-baik, itu bisa menjadi bagian dari masyarakat yang modern. Di sini ada banyak fakultas. Kalau semua fakultas memahami aspek historis dari kajiannya, itu sangat menyenangkan untuk kita melihat. Ada banyak contoh-contoh, misalnya bagaimana terbentuknya masyarakat itu selalu berkaitan dengan lingkungan, jaringan manusia, iklim, dan apa semua. Jadi dia tidak sesederhana itu. Jadi ini membutuhkan kerjasama yang luas. Jadi dan melibatkan semua. Kalau terkait dengan UNHAS itu melibatkan hampir semua fakultas seharusnya. Jadi kalau UNHAS sudah bisa begini, itu kan lebih gampang lagi buat masyarakat untuk melihat itu bahwa semua pengetahuan itu punya basic lokal. Dan ketika kita menguasai basic lokal yang kuat, maka integritasnya UNHAS sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur yang memahami aspek lokalnya, itu saya yakin itu akan membuat UNHAS bisa jadi nomor satu bukan saja Indonesia, bisa sampai di luar. Oke, baik. Terima kasih. Clear ya pemirsa, berbicara soal budaya, sebagian mungkin bersumber dari fakta sejarah.
Sebagian lagi bisa jadi hanya mitos yang terlanjur dipercaya. Namun apapun bentuknya, memahami asal-usul budaya secara kritis itu adalah langkah penting agar kita tidak hanya mewarisi, tapi juga bisa mengerti dan dapat merawat budaya tersebut secara lebih bijak. Terima kasih kepada Bapak Amrullah Amir SS MA PhD, sebuah wawasan yang begitu informatif kepada kami pemirsa Unhas TV, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Pick Up dan program-program lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Pick Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.